Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Desa Aicerna Adnyani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, aku akan menjelaskan tujuan dari pembuatan channel YouTube ini, yaitu untuk tugas mata kuliah aku, yaitu public speaking. Selamat menyaksikan ya. Oke, di channel ini aku akan membahas beberapa permasalahan dan juga tips-tips yang terjadi di sekitar kita, seperti permasalahan sosial seperti itu. Jadi aku akan membahas dan memberikan tipsnya bagaimana ya. Saksikan terus ya. Oke, pada video pertama ini aku akan membahas tentang insecure. Kalian tahu itu insecure? Kalian pasti pernah merasakannya kan? Insecure itu apa sih yang dimaksud dengan insecure? Oke, aku akan jelaskan sedikit ya. Insecure adalah istilah yang menggambarkan perasaan seseorang, yaitu perasaan tidak nyaman, gelisah, takut, malu, dan juga menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan diri pada seseorang. Jadi seperti itu ya insecure ya. Kalian pasti pernah merasakannya kan? Oke, penyebab insecure itu bisa datang dari dalam atau dari luar diri kita sendiri. Akibatnya ketika kita sering mengalami insecure, yaitu yang pertama, kita sering merasa rendah diri. Oke guys, sebenarnya itu nggak bagus ya. Kita terlalu merendahkan diri kita sendiri gitu loh. Kita aja merendahkan diri kita sendiri, apalagi orang lain gitu loh. Gitu. Jadi emang bagus sih rendah diri, cuma kalau terlalu berlebihan itu kurang bagus ya. Jadi cintailah diri kalian sendiri, love yourself. Oke? Yang kedua, yaitu mengalami ketakutan yang berlebih. Ketika kita insecure, kita pasti mengalami ketakutan yang berlebih. Misalnya dalam hal perkuliahan, misalnya seperti aku sering terjadi kayak gitu. Ketika kita tahu jawabannya gitu, kita takut salah untuk menjawab pertanyaan dari guru atau pertanyaan dari teman, walaupun kita tahu jawabannya. Itu karena kita takut untuk salah, jadinya kan berdampak kita kurang bisa maju. Seperti itu ya. Nomor 3 yaitu tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi akibatnya ketika kita insecure, kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita gitu. Kita pasti udahlah, aku udah stuck kayak gini, nggak apa-apa dah, nilaiku segini gitu. Jadinya kan nggak maunya maju jadinya gitu. Yang keempat yaitu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu tidak bagus ya. Terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak bagus, karena setiap orang kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi cintailah diri kamu sendiri seperti yang saya katakan tadi. Baik, itu saja. Oke, selanjutnya yaitu jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena kan jika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, itu bukan malah untuk mengoreksi diri kita sendiri, tapi itu bisa membuat kita semakin insecure. Kita semakin gak percaya diri jadinya gitu. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena kan semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi seperti itu ya. Ingat ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana sih cara untuk mengatasi insecure itu sendiri? Yang pertama, kalian harus tetap berpikir positif, yaitu setiap ada permasalahan, ambil hikmahnya dari permasalahan itu sendiri. Misalnya kan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus belajar dari masalah itu sendiri, dari kesalahan itu sendiri, karena semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi semangat.
Yang kedua yaitu berhentilah menyalahkan diri sendiri. Oke, seperti yang saya katakan tadi, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan? Tidak mungkin kita sendiri hanya kita sendiri yang berbuat salah. Pasti semua orang pernah berbuat salah. Jadi kita harus bisa belajar dari kesalahan kita, karena semua orang tuh, kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, kita tidak bisa sempurna kan, pasti pernah berbuat salah. Jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri. Terlalu menyalahkan diri sendiri itu tidak baik. Selanjutnya yaitu hindarilah orang-orang yang membuat kamu insecure. Misalnya kalau ada teman yang komentar, ih kamu kok gendutan ya sekarang, ih kamu kok gini ya, ih kamu gini, muka kamu kok gitu sekarang, gak pernah dirawat apa gimana gitu. Jadi hindari aja ya sebaiknya ya, biar kamu gak sakit hati gitu loh. Oke, yang terakhir yaitu lakukanlah kegiatan yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu lebih merasa nyaman. Seperti misalnya kalau punya uang, kamu pengen shopping, kalau kamu pengen ke salon, atau enggak kalau kamu pengen olahraga yang kamu sukai, misalnya biar lebih biar lebih rileks gitu loh maksud saya, mohon maaf ya. Biar lebih rileks, jadi kamu bisa olahraga seperti itu, atau hangout sama teman-teman, atau bisa juga me time gitu. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat ya tipsnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye bye, sampai ketemu lagi.